Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya. Oke, sebelum kita lanjut di pembelajaran kita, Ibu akan absen. Silakan unjuk tangan buat yang hadir. Aca? Sakit. Sakit apa? Demam. Oke, kita doakan semoga cepat sehat ya. Amin. Aditya Dwi Mulia. Hadir, Bu. Ananda Luciana. Hadir, Bu. Anggun Saputri. Hadir, Bu. Arif Rahman. Hadir, Bu. Yasinta Salsa Putri. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Silakan buka buku cetaknya halaman 36 mengenai barisan dan deret. Kemudian topik kita Yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dulu itu barisan dan deret aritmatika. Ayo kita mengingat kembali. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas mengenai pola dan barisan bilangan. Nah, Ibu mau tanya dulu tentang apa itu pola bilangan. Barisan bilangan dan apa itu deret bilangan. Nah, pola bilangan, ada yang bisa jawab atau yang masih ingat apa itu pola bilangan? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Apa pola bilangan? Susunan bilangan, Bu. Susunan bilangan. Ya, tepat sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Oh ya, apa itu pola bilangan? Beberapa bilangan yang memiliki aturan tertentu. Iya, beberapa bilangan yang memiliki aturan tertentu. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Oke, jadi pola bilangan adalah deretan angka-angka yang mempunyai aturan penyusunannya atau memiliki pola tertentu. Oke, contohnya bilangan asli. Ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Ibu tanyakan, apa bilangan selanjutnya? 6. Kenapa bisa jawabannya 6? Ditambah? Oke, ditambah 1. Nah, itulah yang dinamakan dengan polanya. Lanjut lagi, bagaimana kalau bilangan 20, 15, 10? Bilangan selanjutnya berapa? Bilangan selanjutnya? 5. Oke. Kenapa bisa 5? Apa polanya? Oke, silakan. Kurang 5, Bu. Tepat sekali, polanya dikurang 5. Nah, jadi pola bilangan itu ada aturannya, aturan untuk menentukan barisan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan barisan bilangan? Siapa yang tahu apa itu barisan bilangan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Susunan bilangan yang diurutkan mengikuti pola tertentu. Oke, tepat sekali. Kasih aplaus dulu. Jadi, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan dan mengikuti suatu pola tertentu. Nah, sekarang contohnya. Ada barisan 3, 6, 12, 24. Dari sini, berdasarkan informasi tadi kita bisa tahu. Oh iya, suku pertamanya 3. Suku keduanya 6. Suku ketiganya 12. Oke, pertanyaan Ibu, berapa suku kelima? Siapa yang bisa jawab? 48. Iya, 40. Oke, sudah benar jawabannya? Oke, kita lihat. 48. Oke, kasih aplaus dulu untuk temannya. Oke, jadi itu tadi adalah ingatan kita yang kemarin tentang pelajaran pola bilangan dan barisan bilangan. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen awal pembelajaran. Silahkan naikkan HP-nya. Silahkan buka Join My Quiz. Jadi buka joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode 98825. Oke, sudah ada Rosdiana yang bergabung. Oke, ada Arif Rahman. Sudah 4 orang. Oke, jadi sudah ada Amanda, Yasinta, Nindi juga sudah bergabung. Ya, jadi semuanya sudah bergabung. Kita
soalnya. Waktunya 5 detik lagi. Oke, waktunya habis. Oke, kita lihat di papan skor Irsan. Oke, ada Lira Sinta yang paling cepat menjawab ya. Jadi, ya oke. Ada 3 orang yang masih kurang tepat, ada 14 orang yang sudah benar ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Siap? Oke, kita lanjut. Semuanya perhatian. Iya, waktunya selesai. Oke, jadi itu tadi asesmen awal pembelajaran kita. Nah, Ibu sangat salut karena tadi sebagian besar sudah bisa menjawab dengan benar. Kita kasih aplaus dulu untuk diri kita semua. Nah, pada pertemuan hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah kalian mampu mengkonstruksi suku ke N dari barisan aritmatika dengan benar. Lalu yang kedua, kalian mampu mengkonstruksi jumlah suku ke N, jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmatika dengan benar. Nanti pada akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Jadi kita akan mengerjakan satu masalah mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Ini tentang pengantar barisan dan deret aritmatika. Nah, secara umum, jika diketahui suatu barisan aritmatika U1, U2, U3, UN dikurang 1, UN, maka selisih atau nilai B sama dengan UN dikurang 1. Mari kita perhatikan kembali contoh barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dari barisan ini kita peroleh beda atau B sama dengan 2. Suku pertama U1 sama dengan 3. Suku kedua atau U2 sama dengan 5. Suku berikutnya dapat diperoleh dengan menambahkan suku sebelumnya dengan beda. Contoh, suku kelima ditentukan dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Baik anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Ibu tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat. Oke, semuanya. Tadi sudah ada pengantar tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, semuanya. Informasi apa yang kamu peroleh dari video tadi tentang barisan dan deret aritmatika? Ada? Ibu. Oh ya, silakan Indi. Pada barisan aritmatika memiliki selisih yang tepat antara setiap sukunya, Bu. Nah, dari video tadi sekarang kita lanjut di masalah, suatu masalah tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, perhatikan. Ada sebuah peternakan telur ayam. Pada hari pertama itu dia menghasilkan 130 butir. Pada hari berikutnya, telur yang dihasilkan meningkat secara bertahap sebanyak 50 butir setiap harinya. Pada hari berikutnya, telur yang dihasilkan meningkat secara bertahap sebanyak 50 butir setiap harinya. Oke, pertanyaannya sekarang, berapa banyak telur yang dihasilkan pada hari kedua? Ayo. Oke, silakan. 108? Iya, betul sekali. Jadi, ada 180 butir, yaitu jumlah produksi hari pertama ditambah dengan 50 butir yang tadi di hari kedua. Oke, hari kedua ada 180. Sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah atau banyak produksi telur pada hari ketiga? Oke, silakan. 230. Oke, dari mana 230? Tambahkan lagi 50. Iya, ditambahkan lagi 50. Dari hari kedua. Kalau hari kedua 180, berarti ditambah 50 lagi. Jadi, jumlahnya adalah 230 butir. Oke, kasih aplaus dulu untuk teman.
Oke. Ditambah dengan banyaknya telur ayam pada hari kedua, Oke. yang ditambahkan lagi dengan banyaknya telur ayam pada hari ketiga, yaitu 130 ditambah 180 dan ditambah 230 yang menghasilkan 540. Iya, benar sekali, kasih aplaus dulu untuk semuanya. Sekarang lanjut lagi. Kalau pertanyaannya begini, berapa banyak telur ayam yang Kan pada hari ke-21. Oke, silakan. Apa jawabannya sih? Banyak. Ada yang lain? Saya Bu, Oke, silakan. kalau mau ditambah dengan menghitung setiap hari, sama Bu. Oh, kalau mau ditambah kayak tadi 130 tambah 180 dan seterusnya lama. Ya, lama waktunya. Makan waktu yang sangat lama untuk menghitungnya. Sama juga kalau ditanya berapa jumlah semua telur ayam yang dihasilkan sampai akhir minggu ketiga? 20. Jadi pertanyaannya berapa jumlah semua telur sampai hari ke-21? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian akan melakukan kegiatan proyek yang hasilnya nanti berupa rumus untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaan berapa banyak telur yang dihasilkan pada hari ke-21 atau hari ke-100 gitu. Dan juga berapa jumlah semua telur yang dihasilkan pada akhir minggu ketiga. Nah, dari soal tadi diperoleh yang sudah ditampilkan bahwa jumlah telur pada hari pertama ada 130 butir, itu disebut sebagai U1 atau A. Oke. Jumlah telur meningkat secara bertahap sebanyak 50 butir setiap hari, itu disebut sebagai selisih. Lalu berapa banyak telur ayam yang dihasilkan pada hari ke-21? Nah, ini sama dengan mencari berapa suku ke-21. Gitu. Nah, selanjutnya lagi, berapa jumlah semua telur ayam yang dihasilkan sampai akhir minggu ketiga? Itu sama dengan mencari berapa jumlah 20 suku pertama dari barisan aritmatika. Mari kita lakukan diskusi untuk menyelesaikan proyek kita hari ini, yaitu menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika dan menentukan rumus jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika. Oke. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nanti setelah ini silahkan diatur kelompoknya. Jadi kelompok pertama, Aca tadi sakit ya? Oke, Amanda Luciana, Ananda Febriansyah, Anggun dan Tiara nanti ada di sini di kelompok pertama. Lalu kemudian Anissa Triana, Ayu Soleha, Arif Rahman, Fitri Cahyaningsi dan Aslan ada di kelompok kedua. Lalu Rostiana, Arlin, Sultan, Lira dan Elvira ada di kelompok ke-6. Oke, mari kita susun di sini. Ayo kita susun di sini. Baik, semuanya sudah ada di kelompoknya masing-masing? Oke, selanjutnya kita akan melakukan proyek yaitu menemukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika dan juga menemukan jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh kalian semua secara berkelompok. Oke. LKPD-nya? Silakan buka dulu LKPD-nya. Pada halaman pertama, silakan isikan identitas kalian. Tuliskan nama kelompoknya dan juga anggota-anggota kelompoknya. Pertama, jadi di halaman pertama ada langkah-langkah menyelesaikan LKPD. Aktivitas 1, silakan dilihat dulu. Pertama, buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah? Oke, lanjut lagi. Pada LKS, tuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Sudah? Perhatikan masalah kontekstual yang disajikan mengenai gedung pertunjukan. Nah, sebentar kalian lihat. Setelah kalian lihat masalahnya, kemudian pahami langkah-langkah yang disajikan dan isilah titik-titik yang berwarna kuning.
kedua, kita akan menentukan jumlah M suku pertama pada barisan aritmatika. Baik anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan proyeknya. Di proyek ini kalian akan menemukan bagaimana rumus suku ke N barisan aritmatika, lalu bagaimana rumus jumlah M suku pertama suatu barisan aritmatika dengan mengkonstruksi atau membuat sendiri rumusnya sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKS. Silakan kerjakan secara berkelompok. Kita mulai dari sekarang. Waktunya 20 menit. Tetap perhatikan langkah-langkahnya. Oke, Ibu ingatkan waktunya lagi. Sudah ada yang selesai tadi di kelompok 5, ya. Oke. Nah, ini perhatikan. Di sini kan SN-nya ada A, A ditambah B, A ditambah B, A ditambah B. A ditambah B berarti di sini A tambah B. Oke, sudah semua? Untuk LKS-nya. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai semua proyeknya? Sudah. Untuk aktivitas satunya sudah selesai? Sudah. Oke, aktivitas 2? Sudah. Oke, jadi selanjutnya kalian mempresentasikan hasil proyek kalian, yaitu mengkonstruksi untuk menemukan suku ke N baris aritmatika dan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Ibu persilahkan
proyeknya. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan perhatikan. Baik, silakan dijelaskan dulu tadi langkah-langkahnya. Kenapa bisa rumus ke N barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. 2 sama dengan 15 tambah 1 kali 4 sama dengan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, demikian tadi penjelasan dari temanmu. Nah, ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Kelompok 3. Ini kan untuk kegiatan hanya ada U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, di sini saya bertanya, bagaimana cara menentukan suku ke-6 dari barisan aritmatika? U6 dengan 15 tambah 5 kali 4. Oke, dengan 15 tambah 6 kurang 1 kali 4. Ya, baru kemudian hasilnya. Iya. Oke, bagaimana jawabannya? Iya, sudah bisa dimengerti ya. Jadi, itu tadi cara menentukan suku ke-6 dan suku-suku selanjutnya menggunakan rumus UN. Oke? Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5 yang sudah. Oke, selanjutnya silahkan buka bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silahkan dilihat contoh soalnya. Kemudian secara berkelompok kembali silahkan selesaikan latihan yang ada pada halaman terakhir. Itu melengkapi lagi ya. Oke, silakan dilihat contoh soalnya, boleh dirobek dulu kalian. Baik. Di latihan soalnya ada nama kelompok, silakan dituliskan kembali nama kelompoknya. Bahan ajarnya silakan dilepas halaman terakhir. Kemudian untuk melihat langkah pengerjaannya, lihat contoh soal yang ada di halaman keempat. Nah, kalau di sini ya 3 berarti ya 3 kurang 1 jadi 2. Nah, ya. Lanjut di sini lagi. Sesuai rumusnya. Di sini kan 6A ditambah 6 kurang 1 kali B. Baru kemudian eliminasilah dia. Gitu. Baik semuanya? Oke, Ibu ingatkan waktunya tinggal 10 menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Baik semuanya. Setelah tadi kita melakukan aktivitas 1, 2, kemudian menyelesaikan contoh soal dan juga latihan soal yang ada pada modul ajar. Selanjutnya silakan buat rangkuman materi dari apa yang kita peroleh tadi di buku catatanmu masing-masing. Oke, sudah mengerti? Sudah. Silakan dilaksanakan. Oke, sudah selesai semua membuat rangkuman materinya? Sudah. Oke, anak-anak sekalian. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan kita hari ini, kembali lagi tadi Ibu bilang bahwa pada akhir pembelajaran kita akan melakukan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, Ibu akan memberikan satu soal, silakan dikerjakan dengan baik dan juga jujur. Ya. Dan Ibu harap
dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi demikian tadi asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya pada Tiara untuk mengumpulkan hasil asesmennya. Jadi tolong kumpulkan semua LKPD dan bahan ajarnya. Oke, semuanya perhatian kembali di depan. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, nah untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah kalian pahami apa yang kita diskusikan tadi? Alhamdulillah, barisan aritmatika itu memiliki pola yang tetap, ya. Selisih pada barisan aritmatika itu disebut sebagai, silakan, sebagai beda. Ya, sebagai beda. Sekali. Nah, selanjutnya, apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia. Apakah kalian senang belajar matematika? Senang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang materi tadi? Berguna kehidupan? Jadi semoga nantinya kalian bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingatkan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai barisan dan deret geometri. Silakan dipelajari di rumah. Terima kasih banyak karena sudah mau mengerjakan LKS-nya dan juga sudah mengerjakan latihan soalnya dengan baik. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Sampai di sini pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kerjasamanya.